Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali siswa-siswi SMK Tarunajaya Prawira Tuban di Mapel Fisika. Untuk pertemuan kali ini sama seperti pertemuan minggu kemarin, kita akan membahas soal-soal fisika sebagai latihan untuk mengikuti ujian mid semester besok ya. Nah, untuk pertemuan kali ini soal-soal yang akan kita bahas adalah bagian kedua soal-soal fisika, yaitu materi tentang termodinamika dan listrik statis dinamis ya. Kita langsung ke pembahasan soal. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya. Untuk yang pertama, ada suatu gas dalam ruang tertutup memiliki tekanan 1 atmosfer dan volume 5 liter. Jika suhunya tetap, maka volume gas pada tekanan 2 atmosfer adalah berapa liter? Nah, itu yang ditanyakan. Maka di sini diketahui tekanan pertama itu adalah 1, volume awal adalah 5 liter. Tekanan berikutnya dia berubah menjadi 2 atmosfer. Ya, yang ditanya adalah volume kedua berapa. Nah, kita pakai di sini adalah hukum Boyle. Di mana hukum Boyle mengatakan bahwa perkalian dari tekanan dan volume itu sama dengan konstan. Ya, hasilnya adalah konstan. Sehingga di sini P1 kalikan V1 sama dengan P2 kalikan V2. Ya, harus seperti itu. Kita tinggal masukkan, karena yang ditanya adalah V2, maka V2 sama dengan P1 dikalikan V1 dibagi P2. Kita tinggal masukkan, P1-nya adalah 5, ya, adalah 5, V1-nya adalah P1-nya adalah 1, V1-nya adalah 5, sedangkan P2-nya adalah 2. 1 kalikan 5 dibagi 2 adalah 2,5 liter. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah 2,5 liter. Nah, kita ke soal yang kedua. Untuk gas ideal yang menjalani proses isotermal, jika Q sama dengan kalor, delta U sama dengan perubahan energi dalam, dan W adalah usaha, maka perumusan yang sesuai dalam proses isotermal adalah apa? Nah, kita ingat di materi termodinamika beberapa waktu yang lalu, ya mungkin masih ada ya, di mana proses isotermal ya, adalah proses perubahan gas dengan suhu tetap. Karena suhunya tetap, berarti nilai dari delta U itu harus sama dengan 0. Jadi hasilnya sama dengan 0 nanti. Sehingga di sini perumusannya yang awalnya Q sama dengan delta U ditambah W, atau kalor sama dengan perubahan energi dalam ditambah dengan usaha. Karena perubahan energi dalamnya 0, maka Q sama dengan ya usaha itu sendiri. Sehingga perumusan yang sesuai dalam proses isotermal itu adalah kalor sama dengan usaha. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, nomor 3. Suhu tinggi reservoir mesin Carnot, suhunya adalah 500 Kelvin dan efisiensinya adalah 600%. Agar efisiensi mesin Carnot menjadi 80%, maka suhu tinggi reservoir mesin Carnot harus berubah menjadi berapa? Jadi kalau suhunya 500, efisiensinya 60%. Nah, kalau efisiensinya 80%, suhunya berapa sekarang? Nah, itu yang ditanyakan. Kita langsung saja pakai rumusan di mesin Carnot. Ya. Di mana untuk suhu tinggi 500 Kelvin dengan efisiensi 60%, nah, kita cari dengan rumusan efisiensi mesin Carnot. Ya. Theta sama dengan dalam kurung 1 dikurangi T2 per T1 dikalikan 100%. Karena dalam bentuk persen ini. Kita masukkan, efisiensinya adalah 60%, yang T1 itu adalah 500K atau 500 Kelvin, yang kita cari adalah T2-nya, ya, suhu tingginya. Nah, ketemu di sini T2-nya adalah 200 Kelvin. Ya. Jadi suhunya akan ketemu kalau dia efisiensinya 60, maka suhunya 200 Kelvin. Nah, ketemu T2. Nah, selanjutnya kita untuk mencari yang 80%, kita masukkan kembali ke rumusan yang tadi. Ya, rumusan ini yang diketahui kita masukkan. Ya,
efisiensinya 80%. Tadi T2 kita ketemu adalah 200, ya tinggal dimasukkan ke T2, mengganti T2. Masukkan di sini, persennya hilang, 100-nya hilang, 80-nya hilang menjadi 0,8 dalam kurungnya tetap. Nah, 0,8 pindah ke sisi kanan menjadi min 0,8, sedangkan min 200 per T1 pindah ke lajur kiri menjadi positif. Sehingga ketemu di sini T1-nya adalah 200 dibagi 0,2 sama dengan 1000 Kelvin. Jadi di sini suhu tinggi reservoir mesin Carnot itu menjadi 1000 Kelvin. Jadi suhu rendahnya 500, suhu tingginya 1000 Kelvin. Barulah efisiensi mesin Carnot tersebut menjadi 80%. Berikutnya soal yang keempat, berapa besar gaya tolak menolak antara dua muatan listrik yang besarnya sama pada jarak 3 cm? Di mana besar masing-masing muatan adalah 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Maka dalam pembahasan kita pakai gaya Coulomb ya, gaya tolak menolak atau tarik menariknya. Yang diketahui ya kita masukkan. Jadi menurut hukum Coulomb, besarnya gaya sama dengan konstanta K dikalikan dengan masing-masing muatan dibagi dengan jarak kuadrat dari dua muatan tersebut. Sehingga di sini kita tinggal masukkan konstanta atau K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Jadi silakan diingat-ingat bahwa konstanta di hukum Coulomb itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1 dan Q2-nya sama, 6 kali 10 pangkat min 6. Terus jaraknya 3 cm. 3 cm kita jadikan ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat min 2. Ya, dikuadratkan. Kita tinggal hitung di sini, ketemu F-nya adalah sama dengan 36 kali 10 pangkat 1 atau 360 Newton. Jadi di sini besar gaya tolak kedua muatan tersebut adalah 360 Newton. Lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 5. Muatan sebuah benda besarnya adalah min 3 mikrocoulomb. Titik X yang kuat medan listriknya adalah 3 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb berada pada jarak berapa? Nah, kita ingat di listrik statis kemarin untuk kuat medan listrik ya. Dimana diketahui dari sini adalah besar muatannya min 3 mikrocoulomb. Mikro itu adalah 10 pangkat min 6. Kita rubah di situ, konversikan. Sedangkan medan listriknya 3 kali 10 pangkat 7. Ya. Yang ditanya di sini adalah jaraknya. Masukkan ke rumusan kuat medan listrik itu adalah E sama dengan K dikalikan Q per R kuadrat. Ya, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, E-nya 3 kali 10 pangkat 7, Q-nya sudah ada, yang ditanya adalah R-nya. Ya. Sehingga di sini R kuadrat sama dengan sekian, 3-nya hilang. Ya. Sedangkan pangkat kalau dikalikan dijumlah, kalau dibagi menjadi dikurangi. Sehingga berubah menjadi 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, karena ada kuadrat di R-nya, maka kita akar kuadrat. Jadi R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat min 4, maka R sama dengan akar dari 9 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2. Jadi akar 9 sama dengan 3, akar 10 pangkat min 4 adalah 10 min 2. Itu dalam bentuk meter. Kita rubah dalam bentuk senti berubah menjadi 3 cm. Sehingga di sini titik X tersebut berada pada jarak 3 cm dari benda yang bermuatan tersebut. Ya. Kenapa kok minusnya tidak dimasukkan? Karena minus itu adalah menunjukkan bahwa muatan tersebut bermuatan negatif, jadi tidak perlu dimasukkan ya untuk kuat medan listrik. Ya. Lanjut ke soal nomor 6. Ada kapasitor, kapasitasnya adalah 100 mikrofarad dihubungkan dengan sumber tegangan 50 volt. Besar muatan yang terdapat di dalam kapasitor berapa? Di sini diketahui kapasitas kapasitornya adalah 100 mikrofarad. Nah, mikro tadi adalah 10 pangkat min 6, tinggal dirubah atau dikonversikan. Sedangkan sumber tegangannya V-nya adalah 50 volt. Yang ditanya adalah besar muatannya. Nah, kita masukkan ke rumusan kapasitas kapasitor, yaitu sama dengan muatan dikalikan dengan tegangan. Ya, C sama dengan Q kalikan V. Kita yang cari adalah Q atau muatan, berarti C dibagi dengan V. Nah, kita masukkan, ketemu Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb atau 2 mikrocoulomb. Jadi di soal nomor 6 ini besarnya muatan di dalam kapasitor adalah 2 mikrocoulomb.
kita lanjut. Nah, untuk apa namanya? Untuk pertemuan kali ini mungkin sampai sekian dulu. Hanya ada 6 soal dari 2 materi, yaitu termodinamika dan listrik statis, listrik dinamis. Jadi silakan kalian pelajari, dan di akhir apa namanya? Di akhir lembar ini atau slide ini ada tugas ya. Di mana tugas yang pertama ya sama seperti contoh soal tadi ya, yaitu mencari suhu tinggi reservoir mesin Carnot dari suhu 700 Kelvin yang efisiensinya adalah 70% menjadi efisiensinya 90%. Ya, jadi sama seperti contoh soal nomor 3 kalau tidak salah tadi ya. Untuk yang soal nomor 2, berapa besar gaya tolak menolak antara dua muatan yang sama besar, jaraknya 6 cm, masing-masing muatan sekian. Ini contoh soal nomor 5 tadi kalau tidak salah ya. Jadi hampir mirip seperti itu. Jadi silahkan 2 tugas ini kalian kerjakan, terus kalian foto, jangan lupa kasih nama, kelas dan nomor absen di bagian atasnya. Kalian upload di akun Taruna Sinau masing-masing ya. Jadi ini sebagai tugas untuk pertemuan sekiannya ya. Jadi silakan tetap semangat mengerjakan atau mengikuti KBM daring, dan tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Terima kasih atas perhatiannya, saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.